Jadi teman-teman, hari ini gue mau bawain sebuah isu yang sangat-sangat sensitif sekali. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena isu ini tuh sepertinya kita belum bisa mewajarkan gitu, belum bisa menormalkan, belum bisa memaklumi, dan bahkan kita itu sepertinya belum bisa menerima bahwa ternyata mereka itu ada di antara kita. Isu apa yang mau gue bawa? Isu yang mau gue bawa ini adalah tentang LGBTQ. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita tuh harus tahu dulu LGBTQ ini apa. LGBTQ ini adalah sebuah komunitas yang singkatnya mereka itu suka sesama jenis gitu ya. Dari lesbian. Lesbian itu artinya cewek sama cewek, gay, cowok sama cowok, biseksual, dia bisa sama cowok, dia bisa sama cewek. Nah, transgender itu artinya dia merubah bentuk tubuhnya dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya. Kalau queer gue belum tahu ya deskripsinya seperti apa. Kalau ada nanti gue tampilin ini deskripsinya soal queer. Nah, ada sebuah berita satu pernikahan yang sepertinya kelihatannya normal-normal aja gitu, kayak laki-laki sama perempuan. Tapi ternyata terbongkar bahwa ternyata mereka adalah sebuah pasangan gay. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa kejadian? Dan kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gue harus berterima kasih dulu ke lu semua yang udah subscribe channel gue ini, yang udah subscribe siniar belasan menit. Karena dengan lu subscribe artinya lu mensupport dan mendukung gue. Artinya lu mau bertumbuh bareng-bareng sama gue. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih atas hal tersebut. Buat lo yang belum subscribe, lo bisa subscribe. Dan jangan lupa logo loncengnya itu dinyalain. Biar apa? Biar gue ketika upload itu bisa langsung muncul tuh di notifikasi HP lo. Oke? Nah, mari kita lanjut ke pembahasan. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Halmahera, Maluku Utara. Ada sebuah pernikahan normal, ada adat istiadatnya, ada organ tunggalnya, bahkan sambil goyang-goyang gue lihat ada fotonya juga, nanti gue tampilin. Dan normal gitu ya, kayak kelihatannya normal, tapi ada celah ternyata dari kebohongan ini. Jadi tukang make upnya itu ternyata agaknya ngeh gitu. Ketika dia make upin si mempelai perempuan, mempelai wanita, kok ini agak aneh gitu. Dia ngelihat gelagat mempelai wanitanya tuh agak aneh gitu ya. Kayak tangannya kok agak gede gitu kan. Terus gelagatnya tuh kayak agak laki-laki lah. Dan kelihatannya juga gak ada payudaranya gitu ya. Sampai-sampai ketika ini udah selesai, mereka udah menikah, udah selesai, si tukang make upnya ini penasaran gitu. Dan dia ngelaporin hal ini ke RT kalau gak salah, atau ke kecamatan gitu. Sampai akhirnya diselidiki dan ketahuanlah bahwa ternyata mereka adalah sebuah pasangan gay. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku yang nama asli saya Jurnal. Saya selaku membuat kehebohan yang viral kemarin di desa Sekli. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. bahwa saya sebenarnya Dan saya sebenarnya laki-laki. terima kasih. Tapi sebuah pertanyaan yang muncul adalah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka berbohong? Jawabannya itu adalah satu. Karena mereka takut. Takut sama siapa? Takut sama kita. Kenapa takut sama kita? Karena kita emang sering ngehujat mereka kan. Kita sering mempersekusi mereka. Kita sering berkomentar yang sangat-sangat negatif terhadap mereka. Karena itu mereka melakukan hal tersebut. Dan secara Islam, secara agama memang sangat-sangat tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan gitu ya, menikah sesama jenis, apalagi sampai berhubungan sesama jenis itu kan sangat-sangat tidak etis gitu ya. Dari Islam, dari hukum Islam, juga dari hukum manapun kayaknya tidak etis. Tapi ternyata di dunia luar banyak banget komunitas ini tuh beredar dan juga didukung sama banyak pihak gitu. Kayak Hollywood. Itu Hollywood udah jelas terang-terangan mendukung LGBTQ. Kayak Jerman, kalau lu inget sepak bola Jerman, timnas Jerman, dia juga mendukung LGBTQ dengan ban kaptennya dan segala macamnya. Sampai ternyata mereka diazab sama Tuhan. Kalah
02 gitu sama siapa gitu ya. Tapi intinya kita tuh memang belum bisa nerima gitu atas kehadiran mereka. Dan mereka itu banyak sebenarnya, banyak sekali. Di Bandung banyak, di Jogja banyak, di Jakarta apalagi. Dan ya mereka ngelakuin hal ini tuh memang karena kita sebenarnya. Jadi gue mau nyalahin si laki-laki ini berdua, si homoseksual ini berdua, gue gak bisa nyalahin karena mereka, karena emang takut gitu, takut banget sama kita. Makanya mereka bisa berbohong atas pernikahan tersebut. Kalau boleh jujur, gue itu dulu pro LGBTQ. Alasannya adalah karena gue pengen mereka itu bisa hidup tenang gitu dimanapun mereka berada gitu, di Indonesia atau di luar negeri. Kalau di luar negeri sih kayaknya udah aman ya, tapi di Indonesia nih agak sulit gitu untuk mereka bisa hidup nyaman dan aman, karena kita masih terus-menerus menekan mereka secara fisik, secara mental gitu. Bukan karena gue mendukung mereka itu bukan karena gue termasuk di dalamnya. Gue bukan gay, gue masih straight, gue sangat straight bahkan. Gue download bokep banyak anjing. Tapi intinya alasan gue mendukung mereka itu karena itu. Gue pengen adanya kedamaian gitu. Gue pengen adanya ketenangan yang mereka rasakan dan harapkan gitu. Karena susah gitu hidup di negara yang negara tersebut tuh menolak keberadaan homoseksual, keberadaan LGBTQ. Tapi itu dulu. Sekarang gue agak sadar bahwa ternyata itu tuh nggak etis dan nggak boleh secara Islam. Terus juga secara agama lain juga sepertinya nggak boleh juga. Jadi gue ngerasa ya emang udah nggak boleh, emang takdirnya cowok sama cewek ya udah, emang cewek sama cowok ya udah gitu. Tapi kalau gue mau bilang seperti itu susah gitu, karena ini kan kelainan, ini kan penyakit gitu ya. Ada yang bilang ini penyakit, ada yang bilang ini emang dia pengen belok aja gitu. Kayak Lucinta Luna itu kan pengen belok aja gitu. Tapi ada juga kok yang kayaknya penyakit gitu. Ini tuh dari bawaannya dia aja gitu. Jadi ya mereka mau ngelawan hal tersebut juga sulit. Gimana coba kalau mereka berhubungan dengan lawan jenis tapi mereka gak terangsang, itu kan gak enak gitu ya. Mereka mau berhubungan dengan, contoh gay, seorang gay mau berhubungan dengan perempuan itu gak bisa berdiri, nyet. Kalaupun bisa berdiri, dia gak bisa nikmatin hubungan intimnya tersebut, karena memang dia gak suka sama cewek. Dia sukanya sama cowok yang ada tititnya. Tapi ya itu udah perdebatan yang ada di dunia saat ini. Ada yang pro, ada yang tidak gitu ya. Dulu gue pro, tapi sekarang gue udah tercerahkan. Jadi gimana pendapat lu? Apakah lu pro LGBTQ atau tidak? Lu bisa komentar di bawah. Dan apakah mereka berhak mendapatkan kedamaian juga seperti kita? Atau memang seharusnya mereka harus dipersekusi aja udah gitu? Gimana menurut lu? Tulis di komentar di bawah. Dan mungkin itu aja untuk hari ini. Gue Ripa Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Jangan lupa subscribe. Ciao ciao.